kami sebagai tim pro tetap akan mendukung mosi pada kali ini. Terdapat dua hipotesis masalah yang saya bawa di sini, yang mana sebenarnya AI atau humanoid robot ini berbeda dengan manusia. Kenapa? Karena yang pertama, manusia ini memiliki keterbatasan. Kemudian yang kedua, rentan terpapar dan menjadi korban. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu manusia memiliki keterbatasan. Manusia itu bisa mendapatkan traumatis, manusia itu bisa mendapatkan kelelahan. Maka, jika kita memberikan bantuan kemanusiaan itu kepada lokasi-lokasi yang sebenarnya itu berbahaya untuk dijangkau manusia, itu akan membahayakan mereka sendiri. Contohnya misal dalam COVID-19 saat kemarin, banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang tumbang karena mereka mentalnya sudah tidak kuat, kemudian mereka sudah fisiknya pun tidak kuat, begitu Dewan Juri. Maka jika kita terus-terusan membuat bantuan kemanusiaan ini dengan manusia dalam lokasi-lokasi yang jujurnya sebenarnya tidak safe zone, maka itu akan membuat manusia ini mendapatkan traumatis dan juga kelelahan pada akhirnya. Kemudian yang kedua adalah rentan terpapar dan menjadi korban. Contohnya, misal kita mengirim bantuan kemanusiaan atau tenaga medis ke perang Ukraina dan Rusia. Mereka akan berada di zona konflik yang mereka itu akan menjadi korban. Sudah banyak sekali saat ini pada status quo yang mereka itu membantu sebelumnya, tetapi pada akhirnya mereka akan menjadi korban. Dianjuri. Maka hal ini, misalnya mereka juga dikirim ke lokasi-lokasi yang banyak sekali virus-virus, mereka sudah punya penyakit dan sebagainya, maka akan menyebabkan terpapar dengan penyakit-penyakit tersebut dan juga menjadi korban pada akhirnya. Kemudian terdapat satu kegagalan mekanisme di status quo, yaitu pengawasan pada bantuan kemanusiaan ini. Tetapi ini tetap gagal Dewan Juri. Kenapa? Karena masih tetap belum cukup atau pengawasan ini pun masih terbatas pada medan dan konflik, misalnya pada zona perang seperti di Gaza, yang mana pengawasan ini justru tidak maksimal sama sekali karena aksesnya terbatas dan situasinya tidak aman, dan dampaknya adalah ratusan medis itu gugur di medan perang. Kemudian Dewan Juri, oleh karena itu urgensi ini muncul. Sebagai masyarakat internasional, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia seperti tetapi tidak terbatas pada dokter, suster, guru, dan pasukan militer dengan humanoid robot. Jadi kontekstualisnya di sini yaitu kontekstualisasi mosi yang pertama, yaitu mosi proposal aktor, yang mana mosi proposal itu mengapa kita membawakan urgensi dan mengapa kita membuktikan mengapa kita membawakan urgensi dan mengapa kita membutuhkan mekanisme ini yang lebih baik daripada untuk mengapa kita membawakan mekanisme ini, dan mekanisme inilah yang menjadi tolak ukur kita menang pada perdebatan kali ini daripada lawan. Kemudian masih aktor ini di mana kita harus memuaskan keinginan aktor tersebut. Kemudian dunia progresif saat ini, kontekstualisasi dunia saat ini, yang mana dunia saat ini ada dunia yang progresif, kemudian masyarakatnya pun juga masyarakat yang progresif, yang mana dunia progresif itu dunia yang semakin maju, kemudian harusnya menjunjung hak asasi manusia. Maka seharusnya dunia progresif itu bukan hanya dunia yang menolak perubahan, tetapi harusnya menyambut dan mengadaptasi inovasi demi efisiensi dan ketahanan sistem. Dan maka dari itu Dewan Juri, transisi dari manusia ke robot ini adalah wujud penerimaan terhadap alternatif yang lebih skalabel dan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa Dewan Juri. Kemudian mekanismenya manifestasinya itu tadi Dewan Juri, yang mana penerimaan terhadap teknologi sebagai solusi krisis. Jadi seharusnya dunia progresif itu bukan menolak perubahan, tetapi menyambut dan mengadaptasi inovasi demi efisiensi dan ketahanan sistem Dewan Juri. Dewan Juri kemudian masuk pada mekanisme saya, yaitu yang pertama, kami akan melakukan kolaborasi multilateral terhadap negara-negara pengembang AI, misalnya Jepang, Cina, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan pemrograman dengan standarisasi etik global. Kemudian yang ketiga, kita akan memetakan zona-zona perang. Kemudian kita mengirim robot-robot tersebut ke zona perang, yang event ini di zona perang, tetapi belum tentu kita tidak akan mendapatkan resiko. Bahkan di safe zone aja itu tetap akan bisa mendapatkan penyerangan sekalipun. Kemudian yang keempat adalah kita akan mengoperasikan dan mengontrol dari jarak jauh dengan kamera. Jadi walaupun kita di event itu di safe zone, walaupun di safe zone itu bukan berarti tidak ada resiko sama sekali, tetapi kita bisa mengurangi adanya resiko kehilangan nyawa dari manusia, karena robot ini tidak akan kehilangan nyawa. Ya mungkin dia akan rusak aja dan kita bisa perbaiki, atau mungkin rusak atau tinggalkan saja. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengevaluasi dari adaptasi berkala. Masuk pada asal argumen saya, yaitu untuk menghentikan paradoks. Parameter paradoks di sini adalah untuk misi, yang mana kita tuh menyelamatkan manusia dengan menjunjung hak asasi manusia, tetapi justru dengan kita mengirim bantuan kemanusiaan ini dalam lokasi yang jujurnya
berbahaya, kita malah akan melanggar HAM itu sendiri. Padahal sebagai masyarakat internasional itu harusnya memiliki pilihan kekuatan dan tanggung jawab moral untuk tidak menjadikan nyawa manusia sebagai exposure kemanusiaan. Kemudian mengapa berbahaya Dewan Juri? Karena yang pertama melanggar prinsip hak yang mau ditegakkan. Kita ingin membela hak asasi manusia di zona konflik, tapi malah mengirim manusia lain ke bahaya, yang berarti melanggar hak hidup dan keselamatan mereka sendiri. Kemudian kemanusiaan jadi selektif dan eksploitatif. Dalam dunia yang katanya progresif dan peduli hak, malah justru memperlakukan lawan dan jurnalis seperti alat. Kemudian yang kedua, kita akan melanggar obligasi moral, yang mana kita itu bilang demi kemanusiaan, tapi justru mengorbankan relawan, jurnalis, dan tenaga medis ke zona konflik yang berbahaya tanpa perlindungan cukup. Maka kita akan melanggar moral karena kita sengaja memberikan manusia lain terluka demi menyelamatkan manusia lain ini sendiri, Dewan Juri. Kemudian mekanisasinya di sini, Dewan Juri, yang mana saat ini bantuan kemanusiaan ini masih melibatkan manusia, bahkan dalam situasi konflik. Tapi ada tekanan global untuk meminimalkan risiko terhadap relawan, yaitu dengan adanya robot bantuan kemanusiaan ini, dengan humanoid robot ini. Maka dengan dunia yang semakin progresif saat ini dan berteknologi, kita memilih untuk mengganti kehadiran manusia dalam misi kemanusiaan dengan robot atau humanoid robot ini, terutama di zona-zona rawan konflik. Alasannya untuk menghindari korban jiwa dan kita tidak akan mendapatkan resiko untuk kehilangan nyawa ini tadi, Dewan Juri. Kemudian kita akan mengizinkan robot-robot itu untuk menggantikan manusia atau menggantikan bantuan kemanusiaan. Kemudian bantuan kemanusiaan ini adalah bentuk solidaritas manusia terhadap penderitaan sesamanya, dan inilah tidak ada lagi yang namanya paradoks dalam hal ini. Kemudian kita akan mendapatkan obligasi moral yang sesungguhnya. Kemudian Dewan Juri, eksklusif visi kami karena hanya kami yang menyadari bahwa esensi bantuan kemanusiaan bukan cuma hasil akhir, tapi juga proses moral dan kehadiran manusia di dalamnya. Kami melihat bahwa mengganti manusia dengan robot bukan solusi netral, tapi bentuk penghindaran terhadap tanggung jawab etis yang justru melekat dalam aksi kemanusiaan. Tidak eksklusif visi lawan karena mereka hanya fokus pada hasil tanpa memperhatikan bahwa dengan menghilangkan manusia dari proses ini, mereka juga menghilangkan nilai empati, keberanian, dan tanggung jawab sosial yang menyertainya. Dewan Juri, mungkin lawan akan mengatakan robot tidak memiliki empati dan moralitas, tetapi bantuan kemanusiaan itu bukan soal menghibur, tapi soal cepat tanggap dan juga mendistribusi. Justru karena robot tidak lelah, tidak takut, dan tidak ada beban trauma, mereka bisa lebih stabil dan efektif dalam menangani krisis. Bangga menjadi tim pro, Dewan Juri. Terima kasih.